Halo, salam sehat bagi Bapak dan Ibu calon guru profesional. Selamat datang pada topik 2, pembelajaran sosial emosional. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari pada bagian demonstrasi kontekstual yang disusun oleh Fenty Lydia Amelia dan Swangga Nur Ramayanto. Pada lembar kerja 2.4 mengenai apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional. Yang pertama, guru memiliki tanggung jawab mendampingi peserta didik untuk menuju kemajuan belajar. Yang kedua, guru menjaga tingkah laku dan perbuatannya. Yang ketiga, guru harus dapat menjaga sikap, menjaga emosi, dan memiliki rasa sabar. Yang keempat, guru harus melihat keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, tidak hanya jasmani, tetapi juga secara psikologis. Kasus yang ada berkaitan dengan hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Berdasarkan pada pengalaman kami menikmati proses belajar mengajar yang pernah kami ikuti. Yang pertama, guru mengalami kesulitan menghadapi peserta didik yang ketika sudah diajari berulang kali tetapi belum memahami materi pembelajaran. Yang kedua, guru tidak konsisten dalam penilaian tugas. Yang ketiga, guru kesulitan menangani peserta didik yang nakal. Dan yang keempat, guru memiliki sifat galak yang menyebabkan peserta didik memiliki pemikiran takut dan khawatir ketika proses pembelajaran berlangsung. Lalu, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Berikut cara sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, sekolah memiliki sarana prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, tidak menekan siswa secara berlebihan seperti disiplin yang otoriter. Ketiga, memberikan bimbingan secara personal terhadap anak yang memiliki masalah emosional. Dan yang keempat, menerapkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Lalu, apakah ada tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional? Tentu saja ada tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, seluruh warga di lingkungan sekolah harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman sehingga anak mampu menyerap dan mengimplementasikan nilai-nilai yang telah ia dapatkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, membangun hubungan baik dengan orang tua siswa untuk selalu mengajarkan budaya positif sosial emosional kepada anaknya. Yang ketiga, menyertakan pendidikan karakter di setiap kegiatan pembelajaran di kelas. Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Lalu, bagaimana menghadapi kendala tersebut? Jadi, karakteristik dapat mempengaruhi karena peserta didik mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga peserta didik yang memiliki kecerdasan sosial emosional yang rendah akan sulit untuk menerapkannya. Sehingga dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan guru dalam mengasah kepekaan sosial emosionalnya menggunakan pendekatan khusus. Lalu, untuk menghadapi kendala tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti mengenali karakter siswa yang tampak antusias dan mudah beradaptasi, karakter siswa yang lambat beradaptasi, serta rentan menampilkan emosi. Kemudian, mengamati proses pembelajaran siswa seperti bagaimana caranya berkomunikasi, diskusi, berpendapat, serta raut wajah siswa. Dan komunikasi dua arah untuk mengetahui sudut pandang dan perasaan siswa. Kemudian pada lembar kerja 2.5 kita akan mempelajari mengenai bagaimana analisis film dan hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Berikut kita simak bersama. Film yang pertama yakni film Laskar Pelangi
Film ini diadaptasi dari novel bestseller karya Andrea Hirata yang merupakan kisah nyata sekelompok anak-anak dari sebuah desa kecil di Belitung yang memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka menghadapi masalah seperti kurangnya fasilitas pendidikan, ketidaksetujuan dari orang tua, kemudian bagaimana perjuangan dalam mencapai impian, dan terdapat banyak hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi, terutama dalam konteks guru sebagai agen perubahan. Berikut hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi, yakni pentingnya keberanian untuk berinovasi. Guru yang diperankan di dalam film berhasil membuat perubahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Perjuangan yang pantang menyerah yang dilakukan oleh guru dalam film tersebut seperti menghadapi tantangan dalam memperjuangkan pendidikan untuk murid-muridnya. Kemudian kesadaran akan peran dan tanggung jawab guru, serta menghargai potensi dan keunikan setiap murid. Guru juga berusaha untuk memotivasi mereka untuk meraih potensi terbaik. Pelajaran dari film Laskar Pelangi, kita dapat belajar bahwa guru sebagai agen perubahan harus memiliki sikap yang berani, pantang menyerah, memiliki kesadaran akan peran dan tanggung jawab, serta menghargai potensi dan keunikan setiap peserta didik kita, sehingga guru dapat berperan efektif dalam memperjuangkan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak didik kita. Kemudian film yang kedua yakni film Negeri Lima Menara. Film ini mengisahkan dari novel Ahmad Fuadi dan menceritakan kisah Ali Fikri yang bercita-cita ingin masuk ITB seperti tokoh idolanya yakni B.J. Habibie. Namun ibunya memiliki keinginan lain bahwa Alif harus masuk ke Pondok Madani, sebuah pesantren di Jawa. Film ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan tekad dalam mencapai cita-cita. Film Negeri Lima Menara ini memiliki beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, serta hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional, yakni yang pertama, motivasi dan ketekunan. Yang kedua, persahabatan dan dukungan sosial. Yang ketiga, mengatasi hambatan dan kecemasan. Kemudian film yang ketiga yakni film Sekolah Rimba. Film ini menceritakan petualangan seorang guru muda bernama Butet Manurung yang mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak suku Dayak. Di sana, Butet harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk bahasa yang berbeda dan perbedaan budaya yang signifikan. Tantangan yang dihadapi oleh para pendidik ketika mereka berada di daerah terpencil seperti bahasa yang berbeda, perbedaan budaya, dan kondisi lingkungan yang sulit. Hal yang dapat kita pelajari dari film Sekolah Rimba dan bagaimana hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, empati. Karakter Butet Manurung menunjukkan empati yang besar terhadap kebutuhan dan penderitaan anak-anak suku Dayak dalam pendidikan. Yang kedua, compassion. Butet menunjukkan sikap belas kasihan terhadap anak-anak suku Dayak. Yang ketiga, mindfulness, yakni Butet sadar akan apa yang menjadi kesulitan dan kebutuhan dari anak-anak rimba akibat faktor budaya di lingkungan tempat tinggal mereka. Yang keempat, critical inquiry. Film ini juga mengajarkan pentingnya memiliki kemampuan untuk menyelidiki secara kritis suatu akar dari permasalahan. Bagaimana Bapak dan Ibu calon guru profesional? Apakah kalian sudah memahami mengenai pembelajaran sosial emosional dan betapa pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya.